Nah, kebanyakan kita orang tua mendoakan anak kita kalau sudah masuk polisi, sudah masuk narkoba, sudah dipanggil guru, baru kita mendoakan. Kalau dia tidak mengerti, ketaatan dia itu sesuatu yang sifatnya itu tanda kutip munafik. Dari umur 1 katakanlah sampai umur 12. Itu golden time. Yang kita harus menanamkan kepada mereka prinsip-prinsip firman Tuhan. Jangan menggantikan bermain bersama anak dengan mainan. Malah bikin salah dikasih coklat, bikin salah malah dibelikan mainan. Akhirnya di dunia dia tidak siap. Kadang-kadang kita mau menyuruh mereka berdoa nggak bisa karena dia bilang papa aja nggak pernah doa. Bayi baru lahir sudah melawan. Taunya dari mana? Bayi baru lahir di kamar bersalin, AC tidak dingin, dia teriak. Salah satu kesalahan kita orang tua adalah kita tidak pernah mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi fakta bahwa dunia di luar itu keras. Kalau dia lagi kesel gitu, kita ngajari dia nggak mau. Halo, senang sekali kita berjumpa lagi di dalam podcast Truth and Love yang dipersembahkan oleh GRI Kebun Jeruk, Jakarta. Dan pada segmen Suara Hati Gembala pada saat ini kita akan berbincang-bincang seputar pendidikan anak bersama Pendeta Antonius Stephen Un, Gembala Sidang GRI Kebun Jeruk, dan saya Yuliana Sun yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Selamat siang Pak. Sebelum ini kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang dikumpulkan untuk podcast pada hari ini tentang pendidikan anak. Pertanyaan pertama, pendidikan anak banyak yang hanya menekankan perubahan perilaku atau behavior. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa yang terpenting bagi seorang anak adalah pendidikan hati. Apa saja prinsip atau nilai yang perlu ditekankan pada orang tua dalam pembentukan hati anak dan bagaimana menanamkannya? Mungkin Bapak bisa share beberapa prinsip-prinsip Alkitab yang boleh menjadi guide, penuntun bagi orang tua untuk mendidik anak menjadi karakter yang baik. Bagaimana mungkin juga peran doa dan saat teduh di dalam keluarga dalam sebuah parenting, Pak. Terima kasih Bu Yuli. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik sekali membandingkan antara pembentukan behavior dan pembentukan hati. Jadi kalau kita lihat pembentukan behavior itu berarti yang penting perilaku dia baik. Itu sebabnya sifatnya sangat bersifat eksternal. Misalnya penggunaan reward and punishment, penggunaan hukuman dengan hadiah. Melalui itu anak-anak itu dibentuk perilakunya melalui pembentukan sesuatu yang bersifat eksternal. Lalu kemudian perilakunya berubah dan orang tua senang. Kenapa? Karena kasih hadiah anaknya taat, ya, atau kasih hukuman anaknya taat. Tetapi sesungguhnya itu bukan perubahan dari hati. Perubahan dari perilaku itu mengakibatkan dia hanya berubah sesaat, bukan perubahan dari hati yang mengakibatkan perubahan itu bersifat permanen. Kenapa? Karena ada hadiah dia taat. Atau ada hukuman yang dia takut dia taat. Tapi sebenarnya dia tidak benar-benar berubah hatinya. Sehingga sebenarnya yang Alkitab ajarkan itu adalah pembentukan hati atau pendidikan hati. Itu lebih penting daripada perubahan perilaku. Jadi pendidikan hati itu berarti apa? Pertama, kita melatih mereka sikap hati pertama-tama. Contoh, ketika dia taat kepada papa mamanya, kita tanya, hatimu apa? Mungkin saja dia taat karena kepengen hadiah. Mungkin saja dia taat karena dia sebenarnya sedang menyembunyikan dosa. Mungkin saja dia taat karena dia punya agenda lain. Berarti apa? Di balik ketaatan dia, hati dia nggak jujur. Nah, jadi di situ kita menekankan pendidikan hati. Bukan menekankan sikap hati, bukan menekankan perilaku. Sekalipun di mata orang tua kita senang karena dia taat, tapi sebenarnya kan hati dia nggak beres. Jadi di situ pertama-tama kita menekankan hatinya. Hati seperti apa yang harusnya ada pada dia. Misalnya kita mengajar kepada dia hati yang menghormati Tuhan. Kamu di kos atau di rumah atau di sekolah, kamu harus punya hati yang menghormati Tuhan. Itu yang kita ajarin kepada dia. Bukan perilakunya dulu, tapi kita latih, ayo belajar menghormati Tuhan. Ayo di kamar belajar menghormati Tuhan. Di kampus atau di sekolah belajar menghormati Tuhan. Itu yang kita latih dulu, dan kita berharap ketika hatinya menghormati Tuhan, maka perilakunya berubah mengikuti sikap hatinya. Contoh lain misalnya apa? Kita mengajar dia hati yang menyenangkan Tuhan. Misalnya coba Bu Yuli bisa baca 1 Korintus pasal 10 ayat 31.
1 Korintus pasal ke-10 ayat yang ke-31 merupakan satu ayat yang sangat penting bagi kita orang percaya, dan ini juga kita berlakukan dalam pendidikan anak. Ayat 31 ya. Iya. 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, jadi baik kamu makan atau minum ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, di situ kita lihat bahwa hal paling sederhana pun yang namanya makan minum, hal yang sehari-hari pun harusnya dilakukan untuk kemuliaan Allah. Berarti kita melatih anak-anak kita apa? Hati yang menyenangkan Tuhan. Pokoknya hatimu menyenangkan Tuhan dulu. Nah, sementara dia bertumbuh dalam sikap hati itu, mungkin perilakunya belum nyambung. Tidak apa-apa, kita sabar. Sampai dia punya sikap hati itu. Karena ketika dia sudah punya sikap hati itu, maka dia akan mempunyai hati yang menyenangkan Tuhan. Contoh yang lain lagi, kita mengajar dia hati yang mau taat kepada firman Tuhan. Berarti dia mengerti kenapa dia taat. Karena di situ firman Tuhan memberikan kepada dia pengertian. Nah, dari situ kita latih dia, kamu harus mengerti apa yang kamu taati, apa yang kamu lakukan. Bukan sekedar taat. Kadang-kadang bagi kita orang tua senang ya, anak itu taat ya. Tapi sebenarnya dia mengerti enggak? Kalau dia tidak mengerti, ketaatan dia itu sesuatu yang sifatnya itu tanda kutip munafik. Ya, dia taat saja karena dia tidak ingin mengecewakan orang tua atau dia takut kepada orang tua. Tapi sebenarnya dia tidak memahami kenapa dia taat. Dan itu harus dibangun dari prinsip-prinsip firman Tuhan. Sehingga kita mengajar dia untuk mempunyai hati yang mencintai firman. Kamu mencintai firman, kamu belajar dari firman Tuhan, kamu mengerti firman. Jadi bukan sekedar perubahan perilaku, bukan sekedar dia itu dikasih hadiah atau hukuman dia takut dan dia berubah, bukan sekedar di permukaan, tapi betul-betul dari dalam. Nah, kita baca lagi satu ayat, yaitu Amsal 4 ayat 23. Amsal pasal yang keempat ayat 23 adalah ayat yang sangat penting mengenai hati. Ayo, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Nah, jadi kalau hatinya sudah berubah, maka kehidupan dia berubah. Karena Amsal 4:23 berkata, dari hati terpancar seluruh kehidupan. Jadi karena itu kita menekankan pendidikan hati itu lebih penting. Perubahan hati, pertobatan hati, sikap hati itu lebih penting dari sekedar perubahan perilaku. Dan di situ kita perlu sekali berdoa. Kenapa? Karena yang bisa menembus hati manusia itu adalah Roh Kudus. Sehingga kita betul-betul mesti membawa anak-anak kita dalam doa. Nah, kebanyakan kita orang tua mendoakan anak kita kalau sudah masuk polisi, sudah masuk narkoba, sudah dipanggil guru, baru kita mendoakan. Harusnya kita bawa mereka terus-menerus secara reguler dalam kelakuan mereka, pergumulan mereka secara terus-menerus. Demikian. Oke, berarti kita ini Pak ya harus banyak berbicara pada anak-anak ya, selain cuman memberitahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, tapi kita harus banyak membicarakan firman Tuhan kepada anak-anak dan berdoa ya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Sekarang pertanyaan kedua Pak ya. Di satu sisi kita menekankan kepada anak-anak bahwa apa yang mereka tabur akan mereka tuai. Tetapi di sisi lain kita juga perlu mengajarkan kepada mereka tentang anugerah Allah. Bagaimana kita dapat peka menyeimbangkan pengajaran antara hukum dan Injil kepada anak-anak. Ya, makasih Bu Yuli. Jadi pertama-tama kita harus memahami dulu esensi kekristenan. Esensi kekristenan ini adalah anugerah. Itu pertama-tama. Yohanes mengatakan dalam Yohanes pasal pertama, dari anugerah kepada anugerah. Jadi karena itu kita harus mengerti bahwa yang kita ajarkan mereka pertama-tama itu bukan tabur tuai, tetapi anugerah. Karena kekristenan itu adalah sebenarnya bukan take and give. Saya membayar lalu saya menerima. Bukan. Tapi anugerah. Saya sudah diberi maka saya harus lakukan. Kalau kita lihat misalnya, saya minta Bu Yuli bacakan Efesus pasal kedua ayat 8-10. Itu sangat jelas sekali bahwa bagaimana anugerah mengubah sikap hidup kita itu adalah di dalam Efesus pasal kedua ayat 8-10. Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di situ jelas sekali bahwa setelah kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, maka tugas kita adalah melakukan pekerjaan baik. Jadi bagaimana anak itu bisa melakukan pekerjaan baik? Dia mesti menyadari anugerah Tuhan.
dia mesti diajar terus-menerus untuk menyadari darah Tuhan Yesus ditumpahkan bagi dia, mesti menyadari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, menyadari bahwa Tuhan mencintai dia, Tuhan mengampuni dia. Itu yang menjadi dasar dia berbuat baik sebagai ucapan syukur. Jadi perbuatan baik itu berbeda dengan yang diajarkan oleh agama-agama lain, bahwa orang berbuat baik untuk mencapai hidup kekal. Tidak. Kekristenan mengajarkan bahwa kita berbuat baik karena kita sudah diberi hidup kekal, karena kita sudah diberi pengampunan, karena kita sudah diberi anugerah. Jadi anak-anak ini perlu terus-menerus dibawa untuk memahami anugerah Tuhan. Nah, bagaimana mereka bisa memahami anugerah Tuhan kalau mereka mengalami anugerah Tuhan? Bagaimana mereka bisa mengalami anugerah Tuhan? Tugas kita orang tua adalah terus-menerus memberitakan Injil kepada mereka. Jadi kita menginjili, membimbing dia kepada salib Kristus, membimbing dia kepada pengorbanan Kristus. Dari situ dia mengalami anugerah Tuhan, mengalami pengampunan dosa. Lalu setelah dia percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, kita ingatkan dia. Itu anugerah yang paling besar, yaitu kematian Yesus di kayu salib, menanggung dosa dia. Baru nextnya kita mengingatkan dia anugerah yang lain. Kamu diberi anugerah untuk sekolah, kamu diberi anugerah bisa punya laptop, kamu diberi anugerah bisa punya buku, kamu diberi anugerah bisa les ini dan itu, dan sebagainya. Nah, di situ kita ingatkan, sekarang kamu sudah terima anugerah, tugasmu adalah pekerjaan baik. Jadi di situ kita lihat ya, kalau kita mengajar mereka prinsip tabur tuai sebagai, oh kamu lakukan ini supaya ini, kalau tidak didasarkan oleh anugerah, bahaya. Mereka akan terbentuk satu sikap yang selalu mengharapkan sesuatu, padahal mereka sudah diberi banyak oleh Tuhan lebih dulu. Jadi sekarang yang kamu lakukan ini adalah respon kepada anugerah Tuhan. Misalnya anak-anak yang bisa sampai bangku kuliah, apalagi sampai kuliah di luar negeri, itu kan anugerah Tuhan bagi dia. Yang tidak setiap orang bisa kuliah, tidak setiap orang bisa sampai SMA bahkan. Jangankan kuliah di luar negeri, kuliah di Indonesia pun tidak setiap orang bisa kuliah. Jadi dia mesti mengerti itu anugerah Tuhan, sehingga bagaimana dia bersikap. Nah, itu kita bangun dulu. Setelah bangunan itu terbentuk, sekali lagi tentu kita perlu peran Roh Kudus. Maka kita masuk kepada yang kedua, bahwa ada hal-hal yang memang kamu terima karena kamu melakukan suatu syarat. Contoh, kamu bisa diterima masuk ke universitas kalau kamu lulus tes. Untuk bisa lulus tes berarti kamu harus berjuang, belajar ini, itu, portofolio, dan sebagainya. Jadi itu adalah step yang kedua. Untuk kamu bisa diterima di sekolah musik, kamu harus belajar piano atau belajar musik sekian jam setiap hari. Kamu harus ikut kompetisi, harus ikut ini dan itu. Jadi itu adalah step kedua. Tapi step yang pertama, dia harus memahami anugerah. Itu yang akan melembutkan hati dia ketika dia memahami anugerah Tuhan. Dan kita betul-betul berdoa, minta supaya Roh Kudus membawa dia terus-menerus sadar akan anugerah Tuhan. Misalnya kita lihat Paulus ya, seluruh pelayanan dia itu kan dibangun oleh kesadaran akan anugerah Tuhan. Bu Yuli bisa baca satu contoh, yaitu 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Itu adalah ayat yang sangat indah menekankan bagaimana Paulus meresponi anugerah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10 ya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Jadi kita lihat di situ dia sadar dosa dia di masa lalu, yaitu dia pernah menganiaya jemaat. Lalu dari situ dia sadar anugerah Tuhan, dari situ dia bekerja keras. Jadi bekerja keras itu adalah respon akibat daripada dia menyadari anugerah Tuhan. Jadi yang kita mesti didik kepada anak-anak kita adalah kesadaran akan anugerah Tuhan. Dan anugerah yang terbesar adalah pengorbanan Kristus, lalu baru anugerah-anugerah yang lain. Dan di situ mereka belajar untuk meresponi anugerah Tuhan seperti Paulus bekerja keras. Nah, itu sudah terbangun, baru kita masuk ke step kedua. Sekarang kamu dapat anugerah untuk menjadi misalnya seorang musikus. Tuhan beri kamu talenta. Nah, untuk bisa tembus ke sekolah musik, kamu tidak bisa main-main. Kamu harus bekerja keras, harus les musik, harus ikut kompetisi dan master class dan macam-macam. Jadi di situ dia mengerti bahwa anugerah yang Tuhan beri dalam bentuk talenta itu tidak boleh disia-siakan. Dia harus bekerja keras. Nah, waktu dia bekerja keras, dia akhirnya memperoleh penghargaan dalam bentuk diterima masuk ke universitas. Itu dia mengerti bahwa ini basisnya adalah anugerah. Yang sekarang harus dia jalankan dengan kerja keras.
anugerah disertai dengan tanggung jawab ya Pak. Betul, betul. Oke. Terima kasih Pak atas Ya, penjelasannya yang begitu detail ya, begitu. Sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga ya Pak ya. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa memprioritaskan quality time bersama anak-anak di dalam kehidupan dunia yang saat ini sangat sibuk gitu Pak, yang sangat padat. Jalanan macet, pekerjaan biasanya kalau orang-orang kantor biasanya sudah tidak mungkin bisa pulang jam 5, biasanya selalu ada overtime. Bagaimana ya Pak ya kita bisa memprioritaskan quality time bersama anak-anak? terima kasih. Ini sangat penting khususnya bagi jemaat yang ada di kota-kota besar ya. Di kota besar bukan hanya Jakarta, saya kira Bandung, Surabaya, juga mungkin luar negeri ya. Itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, pertama-tama kita harus menyadari bahwa anak ini adalah anugerah umum yang tidak umum. Kenapa disebut anugerah umum? Karena orang yang belum percaya pun diberi anak. Kenapa disebut anugerah umum yang tidak umum? Karena tidak setiap orang menikah diberi anak. Jadi kita mesti berangkat sebagai orang tua sadar bahwa ini anugerah yang Tuhan beri kepada saya. Nah, karena ini anugerah berarti saya mesti pertanggungjawabkan. Itu sebabnya saya sering mengatakan bahwa juga di Instagram saya tulis anak itu bukan hiburan. Kadang-kadang orang tua senang anak itu hiburan, kakek nenek apalagi ya. Wah, senang ada anak-anak bisa main-main. Anak itu adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi karena itu ketika kita menikah, kita sudah harus mempersiapkan hati bahwa mungkin Tuhan memberi anak. Jadi berarti kita harus betul-betul memahami bahwa ada tanggung jawab juga yang harus dilakukan di dalam rumah tangga kita. Saya menemukan begitu banyak pasangan yang mengalami kesulitan. Sebenarnya prinsipnya begini. Kenapa mereka mengalami kesulitan? Banyak aspek, tapi salah satunya adalah give the best for the company, give the rest for the family. Beri yang terbaik untuk perusahaan. Karena mereka digaji untuk memberi yang terbaik. Sehingga begitu sampai di rumah, rata-rata sudah capek. Untuk mendiskusikan persoalan-persoalan rumah tangga dengan serius sudah tidak bisa. Nanti Sabtu Minggu sudah ada urusan lain, orang menikah lah dan seterusnya. Jadi waktu untuk misalnya keluarga besar, kakek nenek atau orang tua ajak makan. Jadi akhirnya kalau suami istri bekerja misalnya ya, dia pulang jam 8 mereka mandi, maka ini saya sudah bicara juga dalam podcast sebelumnya tentang pernikahan, sama juga nggak bisa ngobrol, tidak bisa mendiskusikan dengan serius. Nah kadang-kadang sebagian orang bekerja, berangkat anak belum bangun, pulang anak sudah tidur. Sehingga kapan dia punya quality time dengan anak itu untuk melakukan pendidikan? Akhirnya anak dititipkan kepada asisten rumah tangga, babysitter, lalu dititipkan kepada media. Jadi anak itu sebenarnya bukan diasuh oleh orang tua, diasuh oleh babysitter dan diasuh oleh media. Bagaimana masa golden time? Itu golden time daripada si anak itu adalah dari umur 1 katakanlah sampai umur 12. Itu golden time yang kita harus menanamkan kepada mereka prinsip-prinsip firman Tuhan. Sehingga di situ kita sebagai orang tua mesti mengerti. Kalau kita menikah, berarti kita mesti siap punya anak. Kalau kita menerima anak yang Tuhan beri, berarti kita mesti punya waktu yang kita harus paksa bagaimana caranya supaya anak itu bisa memperoleh pendidikan yang baik. Dia bisa mendengarkan orang tua ngobrol, orang tua teladan, orang tua juga bagaimana dia lihat papa mamanya doa berlutut misalnya. Dia juga mendengarkan penjelasan, dia juga didengarkan oleh orang tua. Jadi itu menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Karena itu kita sebagai orang tua mesti menata ambisi kita terhadap pekerjaan, menata juga barangkali ya sebagian rumah tangga itu mereka harus bekerja suami istri karena kurang. Mereka juga harus menata bagaimana waktunya. Apakah si istri lebih baik bekerja di kantor yang lebih dekat, yang bisa pulang jam 5 sore, sudah sampai di rumah 5:30 misalnya. Jadi mengatur. Jadi jangan suami pulang jam 9, istri pulang jam 9. Pak, kami kalau dua-dua nggak bekerja, nggak cukup Pak. Apalagi di Jakarta begini mahal, nggak cukup. Oke, mungkin nggak istri bekerja pekerjaan yang sifatnya itu bisa lebih ada waktu. Misalnya bisnis online, misalnya menjadi dosen atau guru, kan pulangnya sore ya. Atau kalau dia dokter misalnya, dia hanya praktik pada jam-jam tertentu. Sehingga anak itu ada waktu. Kalau tidak, maka sulit. Kita tidak bisa mengharapkan kakek nenek. Kenapa? Prinsipnya beda. Sistem nilainya beda.
Apalagi, mohon maaf, asisten rumah tangga Mhm. sudah berbeda lagi. Mhm. Sekalipun dia seorang percaya pun, belum tentu dia punya pemahaman yang sama. Iya. Sehingga di situ betul-betul sangat berat. Nah, saya melihat bahwa quality time itu, waktu bersama anak itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar Mhm. dalam pendidikan anak. Tidak bisa ditawar. Kita jangan menggantikan, saya pernah tulis juga di Instagram, jangan menggantikan bermain bersama anak dengan mainan. Oke. Biasanya kita orang tua beli mainan, pulang kasih dia, inilah. Kita sogok dia dengan mainan. Padahal yang dia perlukan bukan mainan. Yang dia perlukan adalah bermain bersama dengan orang tuanya. Jadi kalau kita tidak menyediakan waktu, itu nggak bisa. Nah, oke, bagaimana Pak caranya? Saya sendiri juga sangat sibuk ya. Saya memberi contoh saja saya. Jadi kalau saya punya jam malam misalnya untuk balas WA, begitu banyak urusan pelayanannya, saya masuk ke kamar anak. Saya nemani dia belajar. Kalau saya kepengen membaca, saya masuk ke kamar anak, membaca bersama. Dan tidak sering juga saya doa berlutut di kamar mereka. Pada saat mereka belajar, saya doa berlutut di situ. Jadi saya tidak doa berlutut di kamar saya, tapi saya doa berlutut di kamar mereka. Saya membaca di situ, saya membalas WA di situ, atau kadang-kadang saya mendengarkan khotbah juga di situ pakai earphone. Jadi saya mendampingi mereka, saya lihat supaya menolong dia yang kalau jam belajar dia kepengen main game, dia ditolong oleh kehadiran saya. Kalau saya doa berlutut di kamar misalnya, anak itu ketika masuk saya tidak pernah merasa terganggu. Saya ajak, ayo 1-2 pokok doa berlutut sama papa mama, sama papa doa berlutut gitu. Jadi saya menyediakan waktu. Nah, karena saya punya 2 anak laki, saya menetapkan yang namanya Father's Time. Waktu hanya bersama saya. Mamanya tidak ikut. Kami pernah keluar negeri, pernah keluar kota, kami hanya pergi tanpa mamanya. Supaya mereka bisa melihat, ini loh papa itu, pria itu seperti ini. Tanggung jawab, ya, inisiatif, kreatif, leadership gitu. Nah, dia bisa lihat. Kalau tidak, dia terus dengan mamanya, dia akan menjadi feminin. Karena dia terus dengan mamanya, kan dia lihat mamanya pakai kipas, sisir rambut, rias. Jadi dia lama-lama terbentuk menjadi feminin. Karena apa? Karena waktu bersama papanya kurang. Kalau anak perempuan tuh lebih gampang, karena kalau mamanya tidak bekerja, ya dia tiap hari sama mamanya kan. Tapi kalau anak laki itu betul-betul memerlukan waktu bersama dengan orang tua. Jadi karena itu kita perlu mengatur, ya, perlu mengatur waktu. Jadi saya lihat salah satu yang sering kali dialami oleh orang tua itu adalah keegoisan. Kita kepengen misalnya pulang, kalau si bapak senang debat politik, dia kepengen masuk kamar dia, nonton TV di kamar, tidak peduli sama anak-anak. Nah, si mama juga mungkin kepengen nonton apa atau kepengen lakukan apa, dia nggak peduli, itu nggak boleh. Kita lakukan itu setelah anak-anak tidur. Tapi selama mereka ada, kita sediakan waktu. Saya kadang-kadang sudah berlutut doa ya. Saya sudah mulai doa berlutut, saya bangun. Saya perlu doa berlutut, tapi mereka juga perlu saya. Saya bangun, saya pindah doa berlutut ke kamar mereka. Atau saya menyediakan waktu bersama mereka. Nanti mereka sudah tidur, atau sudah waktunya dia bermain misalnya. Saya bermain sama mereka, lalu baru saya doa berlutut. Jadi saya melihat bahwa waktu bersama anak itu tidak terhindarkan. Dan kita orang tua mesti mengatur bagaimana supaya kita ada waktu bersama mereka. Nah, kenapa? Apa yang kita lakukan? Pertama, teladan. Mereka harus lihat teladan. Kedua, pengajaran. Pengajaran itu berarti melalui bersama itu kita menanamkan prinsip-prinsip ya. Misalnya anak saya laki, saya kasih tahu, ingat laki-laki hanya menikah sama perempuan. Nah, itu saya ngomong terus-menerus. Nah, yang selain teladan dan juga pengajaran, yang ketiga, kita memberikan counter. Misalnya menonton TV bersama. Kita lihat di TV ada adegan orang lempar-lempar kaca. Kita jangan diam aja, kita kasih counter. Masa sih? Kok begitu caranya? Apa marah harus begitu caranya? Kalau kita nggak counter, nanti dia anggap marah itu begitu cara melampiaskan kemarahan. Jadi kita hadir dengan bersama mereka itu bukan kita main HP, kecuali dia lagi belajar. Kita komunikasi. Kalau dia lagi belajar pun kita sedikit-sedikit komen. Kadang-kadang kita nggak bisa bantu karena kita nggak ngerti. Tapi kita jangan pasif waktu kita bersama dengan mereka. Makasih. Terima kasih, indah sekali Pak ya gambaran untuk ke quality time bersama anak. Mungkin quality time bersama anak ini bisa menciptakan hubungan yang sangat indah ya, relasi yang sangat indah antara orang tua dan anak. Dan mungkin kalau saya dengar dari penjelasan Pak Anton, quality time ini juga membantu kita mendidik anak-anak dalam mengcounter
pengajaran dunia. Ya, Jadi tadi contohnya Pak Anton yang bilang bahwa Pak Anton bisa mengajarkan bahwa pria harus menikah dengan wanita. Itu kan quality time bersama anak itu mungkin bisa meng-counter juga eh, pengajaran-pengajaran dunia yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Jadi kita bisa bagikan pada mereka melalui quality time ini Pak ya, kesempatan untuk membagikan firman Tuhan ini. Oke, terima kasih Pak Anton. ya, Pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat Pak ya. iya, Bagaimana ya, ini mungkin pertanyaan berhubungan dengan yang tadi, mungkin iya. bisa menyambung bagaimana orang tua bisa membimbing anak mereka supaya mengalami pertumbuhan kerohanian, Pak. Terus bagaimana ya kira-kira, bagaimana kita sebagai orang tua juga boleh membimbing anak-anak supaya mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, Pak. Iya, Ya, kira-kira. makasih. Jadi Bu Yuli, sambung dengan yang tadi juga itu ya, itu karena kan kita tahu bahwa hubungan yang paling penting itu adalah dengan Tuhan. Mhm. Jadi karena itu yang kita ajari mereka pertama-tama adalah hubungan dengan Tuhan itu. Bu Yuli bisa bacakan untuk kita Pengkhotbah pasal 12. Pengkhotbah pasal 12 ayat pertama. Pengkhotbah 12 ayat pertama ini adalah ayat yang sangat penting untuk anak-anak muda, tetapi juga mengingatkan kita orang tua. Silakan. Khotbah 12 ayat pertama ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesempatan bagiku di dalamnya. Yang kedua Bu Yuli bacakan lagi Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9 juga merupakan ayat yang sangat penting untuk anak-anak muda dan saya kira ini bisa menjadi satu patokan bagi kita orang tua di dalam pendidikan anak ya. Mazmur 119 ayat yang ke-9, bagaimana orang muda menjaga kelakuannya agar tetap murni dan berpegang pada firman-Mu. Jadi di situ kita lihat bahwa yang pertama itu adalah ingat akan pencipta pada masa muda. Jadi kita lihat bahwa kenapa pengkhotbah bicara mengenai pencipta. Setiap orang ada pencipta. Jadi hal pertama yang harus kita ajarkan kepada mereka adalah siapa yang mencipta mereka. Sebelum kita ajarkan kepada mereka mengenai pekerjaan, mengenai pernikahan, mengenai uang, mengenai sekolah, hal pertama yang harus kita ajarkan kepada mereka adalah pencipta. Kebenaran yang pertama yang harus kita ajarkan kepada mereka adalah Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Itu yang harus pertama-tama kita ajarkan kepada mereka. Itu sebabnya kalau kita lihat orang-orang Puritan, misalnya orang-orang Kristen zaman dulu, pertama kali bicara itu nama Yesus. Allah Bapa, Tuhan. Itu yang pertama kali mereka ngomong. Ketika belajar membaca pertama kali doa Bapa kami. Ada lagi saya pernah baca, mereka belajar membaca pertama kali Kejadian 1 ayat 1. Jadi pertama itu sudah langsung diarahkan kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Kadang-kadang kita orang tua itu misalnya mengajar mereka menghormati kita ya. Tapi jangan lupa kita tidak hidup selamanya. Yang akan mempertahankan hidup mereka bersih tadi dibilang firman Tuhan. Itu yang akan memegang hidup mereka terus bahkan setelah kita sudah dipanggil Tuhan. Karena itu paling penting kita mengajarkan kepada mereka pertama-tama tentang kerohanian. Jadi kita sebagai orang tua mulai dari anak itu masih kecil ya, bayi, kita bacakan Alkitab. Apa dia ngerti Pak? Bukan. Dia lihat Alkitab itu dibuka lalu dibacakan. Itu teladan itu. Isinya dia belum ngerti. Dia belum ngerti, dia masih bayi tapi dia lihat. Dia lihat. Dan nanti kita beritahu kepada dia, kamu dari umur sekian bulan tuh sudah dibacakan Alkitab. Untuk kebiasaannya. Setiap malam membentuk kebiasaan dia lihat itu terus gitu. Jadi itu yang kita mesti bangun ya. Teladan sebagai teladan Quran. Kadang-kadang kita mau menyuruh mereka berdoa nggak bisa karena dia bilang papa aja nggak pernah doa, mama aja nggak pernah baca Alkitab. Gimana gue bisa berdoa? Gimana gue bisa baca Alkitab? Jadi dari situ ya. 1 Korintus pasal 3 mengatakan bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Maka pertumbuhan rohani itu bukan dari kita, dari Tuhan. Tapi tugas kita menanam, menyiram. Kita mengajar dia firman, mengajar dia baca Alkitab dan berdoa, tapi mengharapkan bukan hanya Alkitab yang kita bacakan kepada dia, tapi besok dia baca sendiri Alkitab. Besok dia berdoa sendiri. Sehingga Tuhan memberi pertumbuhan melalui dia menanam dan dia menyiram sendiri. Nah itu yang kita mesti latih kepada dia. Jadi orang tua membangun relasi dengan Tuhan itu menjadi teladan bagi anak-anak.
dan kita membangun kebiasaan mereka, membangun pengertian mereka. Jadi bukan hanya kebiasaan, kenapa kamu harus baca? Ini Alkitab firman Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa kamu harus berdoa? Tuhan Yesus berdoa, ini adalah fellowship dengan Bapa, penciptamu. Kamu belajar beribadah di rumah dan seterusnya. Kita mengajar mereka, kita bangun kebiasaan itu. Kita mengajar prinsip-prinsip. Misalnya apa? Membangun hati yang mencintai firman. Kita latih terus. Ini apa? Ini pentingnya apa? Ini nilainya apa? Kita dengan jelas mengatakan kepada mereka, ini lebih bernilai dari uang. Itu lagi membangun hati. Ini lebih bernilai dari pekerjaan. Membangun hati yang mencintai firman. Membangun hati yang mencintai doa. Lalu dari situ, melalui pengajaran, melalui teladan, melalui membangun sikap hati gitu ya. Lalu kemudian kita mengharapkan mereka bisa sendiri. Punya hubungan. Saya beri contoh, saya tidak sempurna ya tentunya, saya juga banyak kekurangannya. Tapi kalau anak-anak libur itu, karena hari sekolah itu jadwal saya sama mereka tabrak ya. Tapi kalau mereka libur itu rata-rata saya saat teduh dengan 2 anak masing-masing. Jadi saya saat teduh 3 kali. Saat teduh saya sendiri tentunya, saat teduh dengan Koko, saat teduh dengan Dedek, masing-masing beda. Jadi saya tidak saat teduh bareng. Satu-satu kenapa? Karena Koko remaja, pergumulannya beda. Dedek masih sekolah, pergumulannya beda. Yang remaja mungkin dia pergumulan pacaran. Yang kecil kan dia tidak ada pergumulan itu. Jadi saya saat teduh masing-masing. Nah, sisanya mamanya membimbing mereka saat teduh. Ketika kami ada waktu bareng, kita doa saat teduh bareng gitu. Salah satu yang kami selalu disiplin untuk lakukan bareng itu adalah ketika pergi bersama. Kenapa? Itu anak-anak hati senang. Itu jangan lupa pagi itu harus doa saat teduh. Karena mereka lagi senang hatinya. Jadi kita jangan lepas. Itu saat yang terbaik untuk memberikan kepada mereka firman. Karena dia hatinya senang. Kan jalan-jalan ini. Pagi sebelum breakfast di hotel, doa dulu. Doa berlutut, saat dulu baca ayat, itu jalan dulu. Saya melatih mereka kalau kita pergi ke kota mana, mendoakan gereja-gereja di situ, mendoakan orang-orang yang belum percaya. Mereka hatinya lagi senang. Lalu ketika tidur malam itu, saya bisik-bisik, ngomong hati ke hati gitu. Ingat Tuhan, jangan lupa cinta Tuhan. Nah itu adalah masa yang paling indah. Karena mereka senang kok. Kalau dia lagi kesel gitu, kita ngajari dia nggak mau. Dia marah-marah, dia habis capek main basket, terus pulang kita kasih pelajaran firman Tuhan, dia nggak mau dengar ya kan, dia capek kok. Apalagi permintaan dia nggak dipenuhi, yang datang malah siraman rohani. Wah, dia tambah jengkel. Gua minta ini nggak kasih, sekarang yang ada siraman rohani. Tapi ketika jalan-jalan itu dia senang. Jadi kami tidak pernah lewatkan masa jalan-jalan itu untuk memberi pendidikan untuk mereka. Karena itu adalah masa yang terbaik. Quality time itu Pak ya. Quality time itu kita dipakai untuk membangun spiritual anak-anak ya Pak ya. Saya pernah bertemu Pak Anton dengan keluarga berlibur ke Bogor Pak, ingat? Ya, betul. Ya Pak Anton mungkin waktu itu quality time Pak ya. Betul. Bu Bepe dan anak-anak berlibur ke Bogor. Betul. Oke, ini sepertinya mungkin lebih ke bukan pendidikan anak ya, pendidikan orang tua ya Pak ya. Kita yang perlu dididik sebagai orang tua ya. Betul. Pendidikan orang tua, bukan pendidikan anak. Pertanyaan yang kelima Pak ya. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Dalam membesarkan anak-anak Pak ya, itu kan seringkali antara suami dan istri itu ada perbedaan ya Pak. Mungkin ada perbedaan prinsip ya. Kira-kira area-area umum yang mana Pak ya, yang orang tua seringkali menemukan perbedaan pendapat atau mungkin bertentangan dalam membesarkan anak mereka gitu. Dalam membesarkan anak dengan suami atau istri, terutama ya misalnya dalam membesarkan anak dengan suami atau istri yang bukan orang percaya misalnya. Tentunya kan ada perbedaan prinsip dan nilai yang ditanamkan Pak ya. Apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini Pak? Baik, makasih Bu Yuli. Jadi pertama-tama ini sangat penting bahwa suami istri itu dua-dua bertumbuh. Ini kita mulai dari sini dulu ya. Kalau dua-dua bertumbuh, maka mereka akan mempunyai prinsip yang sama. Contoh perbedaan misalnya begini. Kalau satu, biasanya ibu-ibu ya yang lebih, si mama, si istri itu sangat menekankan hati yang mengasihi Tuhan. Tapi si papa itu bicaranya terus uang misalnya contohnya. Itu mereka sudah berbeda.
Sehingga ketika membicarakan tentang anak-anak, penekanan mereka sudah berbeda. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika mereka memilih universitas, si mama akan pilih, ada gereja nggak nih? Tapi si papa enggak, saya cari universitas yang dia lulus bisa kerja. Ya, Gitu. Jadi betul, sering. di situ prinsipnya berbeda. Sehingga pentingnya dua-dua itu mengenal firman Tuhan, dua-duanya itu bertumbuh. Jadi kalau di dalam rumah tangga salah satunya bertumbuh, satunya nggak bertumbuh, itu mereka mesti aware. Mesti aware. Jadi dua-duanya mesti sama-sama belajar firman, dua-dua mesti sama-sama. Kalau misalnya si istri mendengarkan khotbah di YouTube bagus, dia bagikan itu link kepada suaminya. Tolong dengarkan. Kalau suaminya itu sibuk, dia temannya dengarkan, dia ulang lagi dengarkan. Supaya suaminya juga punya prinsip firman Tuhan yang dia juga bertumbuh. Sehingga kalau kan simple. Kalau mereka dua-dua bertumbuh kan mereka akan lebih mudah karena sejalan ya di dalam prinsip. Tidak mungkin juga istri selalu satu suara dengan suami karena itu kan dua pribadi yang berbeda ya. Pasti ada hal-hal yang berbeda, tapi hal-hal berbeda itu haruslah bukan prinsip. Misalnya suami minum kopi, istri minum teh, itu bukan prinsip. Nggak apa-apa gitu ya. Suami suka ke laut, istri suka ke gunung misalnya. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi hal-hal prinsip itu mereka harus menjadi sehati di situ. Nah itu yang harus dibangun. Jadi karena itu sangat penting suami istri punya waktu komunikasi berdua. Untuk bicara tentang bagaimana mereka mendidik anak-anak. Kalau mereka tidak punya waktu komunikasi berdua, pasti banyak selisih. Nah, satu hal yang penting sekali kita harus jaga adalah tidak boleh bertengkar di depan anak-anak. Tidak boleh berbeda prinsip depan anak-anak gitu. Jadi sementara ikut satu dulu. Kalau kecuali fatal ya, fatal itu misalnya papanya, oke, kamu boleh main balap-balapan liar, enggak apa-apa. Nah, mamanya enggak setuju, itu lain ya. Kan itu kan fatal ya. Pulang-pulang bisa meninggal kan. Tapi kalau tidak fatal, jangan berdebat di depan anak-anak. Itu menimbulkan krisis kepada mereka. Jadi gue mesti ngikut siapa nih? Nanti setelah anak-anak tidur, suami istri masuk kamar, nah diskusi beresin. Tadi kamu salah loh. Kamu anjurannya salah. Yang benar tuh firman Tuhan bilang begini. Nah di situ perlu suami istri rendah hati. Yang salah bertobat, yang benar jangan sombong. Yang salah bertobat, yang benar jangan sombong. Rendah hati untuk, ayo apa yang harus kita perbaiki gitu. Tapi jangan mereka berdebat depan anak-anak. Berdebat depan anak-anak tuh anak-anak bingung. Saya mesti ngikut yang mana ya? Karena papa mama beda. Nanti anak-anak yang nakal dia bisa adu papa mamanya. Dia provokasi papa, dia provokasi mama. Sehingga akhirnya menjadi dua orang itu bertengkar gitu. Nah, bagaimana dengan pasangan yang tidak seiman? Ini memang tidak mudah ya. Ini memang tidak mudah. Saya kira tentu orang percaya harus memegang peran. Kan kita pegang kebenaran dong. Gitu. Cuma kita mesti memenangkan hati dari pihak yang belum percaya. Supaya dia mau. Kalau tidak, itu susah sekali. Jadi, karena kita yang pegang kebenaran kan tidak boleh. Oke, silakan kamu aja yang bimbing. Padahal dia jelas-jelas bukan kebenaran kok. Kita yang pegang kebenaran, kita mesti yang bimbing. Cuma bagaimana kita berperang, bukan berperan lagi nih, berperang untuk memenangkan hati pasangan kita yang belum percaya itu, supaya dia mau serahkan anak itu kepada pendidikan kita. Itu berarti memerlukan perjuangan dari yang percaya ini betul-betul punya kesaksian yang baik, yang pasangan yang belum percaya itu mau terima. Kalau enggak kan dia nggak mau terima kan. Masa ini anak sama-sama kok, cuma kamu doang yang didik, saya enggak setuju gitu. Nah bisa juga membagi tugas. Kita membagi tugas. Gitu. Jadi misalnya kalau suaminya belum percaya, tapi mungkin dia lebih fasih di dalam pekerjaan, misalnya. Oke, urusan finance kamu yang bimbing dia ya, tapi urusan kerohanian saya yang bimbing. Jadi yang percaya membimbing kerohanian, karakter, tapi urusan pekerjaan misalnya, skill hidup, misalkan juga ada hal-hal yang mesti diajarkan skill hidup. Mungkin salah satunya lebih bagus skill hidupnya gitu. Nah itu dia dikasih kesempatan juga gitu. Tapi si orang percaya harus memegang peranan yang penting karena dia yang pegang kebenaran kok. Kalau dia tidak memegang peranan yang penting, dia akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi dia mesti memegang peranan dan dia harus memenangkan. Itu tidak bisa main kekerasan. Dia harus melalui, kalau 1 Petrus 3 mengatakan tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Itu yang belum percaya itu dimenangkan oleh yang percaya. Tanpa perkataan berarti apa? Melalui kelakuan, melalui kesaksian dia bisa memenangkan pasangannya. Jadi di situ kalau dia memenangkan pasangannya,
maka dia bisa dikasih kesempatan untuk membimbing anaknya. Mhm. Harap pasangannya juga suatu hari dimenangkan. Mhm. Kalau anaknya menjadi orang yang percaya, mereka punya kesaksian yang baik. Harap Tuhan buka hati papa atau mamanya yang belum percaya, supaya juga bisa dimenangkan. Dan kalau dua-dua bisa membimbing yang lebih baik, itu adalah hal yang tentu lebih baik. Kenapa? Karena si anak dengar dari papa, lihat teladan mama. Mhm. Dia dengar dari mama, lihat teladan papa. Mhm. Dia dengar dari papa ngomong A, mama bilang A, betul. Wah, anak itu seperti kebenaran tuh ditebalkan, Mhm. ditulis ulang, ditebalkan. Mhm. Itu akan sangat Mhm. baik peranannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Wah, sulit sekali Pak ya kalau memang tidak seimbang ya antara suami dan istri terutama dalam kerohanian. Kalau boleh lanjut Pak ya. Iya. Sedikit. Jadi misalnya bagaimana Pak ya? Itu kan dalam hal perbedaan gitu, misalnya ada suami yang mungkin orang belum percaya dan istri yang orang percaya, dan istri harus berjuang lebih lebih besar dalam pendidikan kerohanian. Tapi bagaimana limitnya Pak ya, di mana seorang istri harus tunduk kepada suami Pak, dan kita tidak bisa melawan, sebagai istri yang sebagai orang percaya tidak bisa melawan keputusan suami Pak. Misalnya dalam konteksnya suami agama lain ya, istri agama Kristen, lalu istri mengajak anak ke gereja dan anak tidak mau, dan suami tidak suami mungkin mengajak ke Tempat lain. tempat lain gitu. Bagaimana Pak, istri bisa kayak mungkin bukan memberontak ya, kita kan tidak boleh memberontak, tapi kita patuh, tapi kita berusaha memperjuangkan spiritual growth anak kita gitu, di hadapan Tuhan Pak gitu. Itu memang tidak mudah ya. Tapi kita minta sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan supaya ada kelembutan hati dari papanya gitu ya. Nah, yang paling penting begini. Kalau kita orang percaya di tengah-tengah keluarga yang belum percaya, kita punya kesaksian tuh harus bagus. Mhm. Gitu. Saya pernah dengar satu cerita begini. Papa mamanya itu tidak setuju dia menjadi hamba Tuhan karena papa mamanya belum percaya. Mhm. Lalu papa mamanya usir dia. Mhm. Terus dia bilang gini sama papa mamanya, "Papa mama, kalau papa mama usir saya karena saya jadi anak yang nggak baik, saya keluar. Mhm. Tapi kalau papa mama usir saya karena saya jadi hamba Tuhan, saya nggak keluar." Mhm. Terus dia tanya, "Pernah nggak lihat saya jadi anak nggak baik?" Mhm. Papa mama tuh nggak bisa ngomong. Akhirnya meskipun mereka nggak setuju, dengan hati yang berat mereka terpaksa lepas dia Oke. untuk jadi hamba Tuhan. Kenapa? Kesaksian dia, Kesaksian hidupnya ya. kesaksian hidupnya. Jadi papa mama pernah nggak lihat saya jadi anak yang kurang ajar Mhm. sekian tahun ini? Mhm. Wah, mereka lihat memang nurut, memang helpful, memang apa gitu ya. Jadi mereka juga sungkan. Jadi memang itu yang dikatakan 1 Petrus 3 itu ya, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ini Bu Yuli bisa bacakan untuk kita 1 Petrus pasal ketiga itu sangat penting. Betul-betul prinsip firman Tuhan ada di situ ya. 1 Petrus 3, 3 mulai ayat 1, ayat 1 sampai coba baca. 1 Petrus 3 ya. Ya. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut terhadap ancaman. Jadi kita lihat di situ jelas sekali ya, bahwa justru melalui tunduk itu bisa memenangkan malah. Jadi bagaimana caranya? Ada hal-hal yang istri itu tunduk aja, gitu, supaya kita punya space untuk bergumul atau berdiskusi soal hal-hal rohani. Jadi misalnya contohnya ya, makan apa nih? Suaminya kepengen makan mie, istrinya kepengen gado-gado. Udah deh, mengalah aja deh, nggak apa-apa. Kasih dia gitu. Kenapa? Karena ini nggak penting. Entar lu lain kali makan sendiri aja gado-gado. Supaya nanti lu punya space untuk nego di hal yang lebih penting. Jadi kan di situ dia bilang kan, bahwa melalui tunduk itu dimenangkan. Justru melalui tunduk itulah suami dimenangkan gitu. Jadi
Di situ dia bicara mengenai kerohanian, mengenai sikap hati dan seterusnya. Bahwa 1 Petrus 3 memberi peluang sebenarnya kita memenangkan pasangan kita. Tentu itu adalah anugerah Tuhan ya, tetapi kesaksian kita, tanggung jawab kita. Banyak kali orang itu sungkan kepada orang yang sangat baik. Kecuali dia nggak ada hati nurani ya, itu lainnya. Tapi kalau dia ada hati nurani, dia akan sungkan. Saya punya pasangannya sangat baik. Jadi dia sungkan sendiri, dia mau terus menolak itu juga sungkan. Iya, jadi kalau boleh saya rangkum tadi tipsnya berarti choose your battle Pak ya. Jadi mengalahlah pada hal-hal yang mungkin tidak penting, tapi perjuangkanlah hal-hal yang penting Pak ya. Betul, gitu betul. Ya, Pak. Yeah. Terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan berikutnya Pak ya, yaitu pertanyaannya, apa artinya peringatan kepada para ayah agar jangan membangkitkan amarah dalam hati anak-anaknya yang ada dalam Efesus 6 ayat 4. Bagaimana kalau orang tua sudah terlanjur menimbulkan kemarahan dalam hati anak yang kini sudah menginjak remaja atau sedang kuliah. Jadi mungkin sudah kita sadar sudah terlambat Pak, kita sudah membuat anak-anak marah, baru kita sadar akan kesalahan kita. Bagaimana ya Pak ya? Lalu mungkin pertanyaan yang berhubungan, apakah prinsip mendisiplin anak yang masih kecil, apakah dengan menggunakan metode time out, rotan, atau ada cara lain yang lebih baik Pak? Ya, ini mungkin Bu Yuli pertanyaannya digabungkan karena apakah dengan itu bisa menimbulkan amarah ya, karena disiplin kepada dia masih kecil. Jadi begini, pertama-tama itu memang firman Tuhan itu menginginkan supaya ada disiplin. Amsal berkali-kali, kalau kamu mencintai dia, gunakanlah rotan pada waktunya, pada tepat. Kenapa? Karena disiplin itu adalah buah dari kebenaran dan kasih Allah. Dan demi kebenaran kita harus ada amarah. Itu Yakobus mengatakan, amarah karena kebenaran Allah. Demi kasih kepada dia supaya dia tidak hidup dalam dosa dan kehancuran, harus ada kebenaran. Dan kebenaran itu disampaikan melalui amarah. Jadi saya pernah membaca tulisan daripada James Dobson, ahli keluarga itu ya, konselor keluarga. Dia mengatakan bahwa saya dulu merasa anak saya itu mulai melawan itu umur 3. Tapi dia mengatakan sekian bulan sudah melawan. Lalu dia mengatakan bukan lagi sekian bulan. Bayi baru lahir sudah melawan. Taunya dari mana? Bayi baru lahir di kamar bersalin, AC tidak dingin, dia teriak. Nangis ya. Dia kepengen digendong terus oleh perawat, dia teriak, dia nangis terus. Jadi dia dari detik pertama sudah melawan. Nah, James Dobson mengatakan itu karena apa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga kebenaran itu mesti ditegaskan dari mana? Dari dia masih kecil. Dari dia masih kecil kita harus berkata tidak kepada dia. Itu untuk menyatakan bahwa dia bukan otoritas satu-satunya. Mengatakan kepada dia kebenaran. Mungkin suara kita menjadi lebih kencang. Mungkin kita memukul tangannya dengan lembut dan seterusnya. Jadi dari kecil itu sudah ada penegasan kebenaran. Amsal mengatakan tongkat mesti pakai. Tongkat mesti pakai itu bukan berarti kita abuse dia. Bukan. Tapi kita mengatakan kepada dia bahwa ada hukuman. James Dobson mengatakan begini, salah satu kesalahan kita orang tua adalah kita tidak pernah mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi fakta bahwa dunia di luar itu keras. Dia di rumah bikin salah, HP hilang, 2 minggu lagi kita belikan HP. Tapi dia di kantor bisa masuk polisi kalau bikin salah. Lalu begitu dia masuk polisi, dia kaget, loh kok jadi begini? Saya di rumah selalu saya diampuni, selalu saya dimengerti. Iya, lu harus mengerti bahwa dunia keras. Salah satunya adalah dengan disiplin itu. Ketika kita menjalankan disiplin kepada anak, kita lagi mengajar dia dunia keras. Kamu harus siap bahwa apa yang kamu lakukan itu ada konsekuensinya. Ketika salah itu nggak ada konsekuensi. Sekarang coba anak bikin salah, tidak didisiplin, dielus-elus, disayang-sayang terus. Lalu akibatnya apa? Akibatnya ya dia anggap bikin salah itu malah saya dapat penghargaan kok. Malah bikin salah dikasih coklat, bikin salah malah dibelikan mainan. Akhirnya di dunia dia tidak siap. Nah, tentu apa batasannya menggunakan tongkat itu adalah cinta, motivasinya cinta, bukan melampiaskan emosi. Kita tidak boleh marah untuk melampiaskan emosi. Lalu yang kedua adalah kita mempunyai keadilan. Pak Tong mengatakan begini, Pendeta Stephen Tong mengatakan begini, memukul terlalu keras dia benci, memukul terlalu lembek dia hina. Disiplin terlalu banyak dia benci, dia lawan. Disiplin terlalu sedikit dia hina. Kurang
keadilan. Jadi betul-betul yang kita lakukan itu adalah keadilan. Berarti ada batas. Nggak bisa anak pecahin gelas langsung kita tonjok dia, nggak bisa. Ini kesalahan apa? Sampai hanya gara-gara suara gelas pecah mengganggu hati kita lalu kita habisin dia, nggak bisa. Nah, di sini kita sambung dengan pertanyaan yang ketujuh bahwa seringkali amarah dalam hati anak-anak itu karena apa? Ketidakadilan. Ketidakadilan yang datang melalui hukuman yang berlebihan. Dia menjadi tawar hati. Ketidakadilan yang datang melalui parental favoritism. Mama suka membela anak laki pertama. Papa suka membela anak perempuan pertama. Masing-masing ada pacarnya sendiri. Pacar kedua dari mama adalah anak laki pertama. Pacar kedua dari papa adalah anak perempuan pertama. Mama hanya mengingat tanggal ulang tahun anak laki-laki pertama. Anak sisanya nggak diingat. Sehingga anak-anak kedua, ketiga benci. Seolah-olah yang lain itu bukan anak kandung. Anak kandung cuma anak laki pertama. Demikian pula papanya kalau telepon yang ditanya hanya anak perempuan pertama. Anak yang kedua, ketiga nggak ditanya. Nah, itu menimbulkan kebencian. Karena ketidakadilan. Kemarahan dalam hati anak juga bisa datang dari ketidakadilan. Kenapa? Karena tidak ada teladan. Aku dituntut tidak boleh nonton TV, papa mama di kamar diam-diam nonton TV. Ketidakadilan lagi. Jadi setiap ketidakadilan itu akan menimbulkan luka hati dalam hati anak-anak. Sehingga kita harus membangun. Nah, bagaimana caranya? Tidak ada lain keseimbangan keadilan dan kasih, keseimbangan kebenaran dan kasih. Setelah pukul anak, peluk dia. Peluk dia. Setelah kita berkata tidak pada satu permintaan, ada permintaan lain yang kita berkata iya. Itu keadilan dan kasih. Jangan 10 permintaan 10-nya tidak. Itu namanya kebencian. Itu namanya dendam. Masa 10-10-nya tidak semua? Wah, kalau gini dibilang papa mamaku orang yang tidak-tidak. Minta ini tidak, minta ini tidak. Iya kan? Nggak benar. Jadi ini nggak bisa. Karena apa? Dan setiap kali kita mendisiplin, reason harus kuat, harus jelas. Kita mendisiplin, kita mengatakan tidak, alasannya apa. Nggak boleh hanya karena pokoknya otoritas orang tua nggak boleh. Nggak bisa begitu. Di situ kita mulai membangun kasih. Nah, keseimbangan itulah yang menolong. Kalau sudah terlanjur, minta belas kasihan Tuhan untuk dia bisa mengampuni. Dan itu kita mesti bangun. Bangun melalui berkali-kali, terus-menerus. Quality time tadi Pak. Quality time, kita datang. Kita datang ke dia nggak ngomong apa-apa. Duduk di kamar kosnya, dia marah kita dengar saja. Nggak balas, biar dia lampiaskan kemarahan dia. Lama-lama dia nangis. Kok aku terus marahin papaku ya? Kita di situ datang bawa makanan kesukaan dia. Kita di situ ya, kita tunggu saja. Itu membutuhkan waktu terus dan membutuhkan anugerah Tuhan untuk bisa mengobati luka dia. Sebaiknya jangan sampai luka. Itu lebih baik. Jadi sebetulnya yang membuat luka anak itu bukan cambuk untuk mendidik ya Pak ya, tetapi ketidakadilan yang mereka rasakan ya Pak. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Peran apakah yang seharusnya ada di dalam komunitas gereja yang mungkin bisa membantu orang tua menjalankan peran mereka dengan baik Pak? Iya Bu Yuli, jadi di sini memang betul ya. Jadi gereja itu perlu atau penting juga hadir menjadi teman dalam pergumulan daripada orang tua. Pertama-tama saya kira begini. Saya kira kalau gereja membangun kerohanian orang tua dengan baik ya, itu sudah satu pertolongan. Jadi jangan jauh-jauh dulu ya. Gereja membangun kerohanian misalnya pasangan yang mau nikah. Ketika mereka dibimbing dengan baik, ketika mereka bertumbuh secara baik di dalam gereja, itu sudah satu pertolongan gereja kepada orang tua. Sehingga dia menjadi orang tua yang baik. Kenapa? Karena dia menjadi orang Kristen yang baik. Orang tua yang baik seharusnya adalah orang Kristen yang baik. Kan begitu. Karena dia orang Kristen yang baik, maka dia menjadi orang tua yang baik. Jadi tugas gereja pertama-tama adalah membimbing orang tua ini menjadi orang Kristen yang baik. Membimbing mereka melalui firman Tuhan, membimbing mereka melalui percakapan pribadi, membimbing mereka melalui kegiatan-kegiatan weekdays di gereja yang begitu banyak, dari PA wanita, kalau di gereja kita ya, PA yang couple, PA Rabu, doa pagi dan seterusnya. Itu adalah tugas kita, waktu bersama-sama, untuk berbicara, waktu untuk doa berlutut. Misalnya di gereja kita begitu banyak doa berlutut, itu sebenarnya adalah pendidikan. Jadi
Di situ memang orang tua itu ditolong melalui bagaimana dia menjadi orang Kristen yang baik. Orang tua ditolong melalui dia mempersiapkan pernikahan dengan baik. Ini semua adalah modal sebelum masuk kepada pendidikan anak. Pertama-tama dia ditolong dulu menjadi orang Kristen yang baik melalui segenap pembelajaran firman. Dia ditolong menjadi pasangan hidup yang baik dalam pernikahan yang baik melalui bimbingan ketika memasuki pernikahan. Lalu kemudian dia ditolong untuk dipersiapkan hati untuk masuk ke dalam tahapan sebagai orang tua ketika mempunyai anak. Dia dibimbing, dia ditolong untuk menghadapi itu. Jadi memang tugas gereja itu banyak, dan tugas gereja yang disebut dengan tugas gereja itu tidak bisa hanya menjadi tugas hamba Tuhan. Karena di dalam gereja yang jemaatnya banyak seperti gereja kita ini, hamba Tuhan tidak mungkin sanggup. Sekalipun saya juga menyediakan banyak sekali waktu pribadi untuk keluarga-keluarga ya, dalam konseling, dalam doa dan macam-macam gitu. Tetapi itu pun tidak cukup gitu. Perlu community, perlu teman-teman gereja di dalam berbagai macam model, berbagai macam bentuk. Model itu tidak kita bekukan harus satu model gitu. Pertemanan kita secara biasa itu juga sudah satu pertolongan. Kadang-kadang kita hadir saja ya, itu sudah satu pertolongan. Jadi tidak harus satu bentuk tertentu yang dilakukan dalam gereja untuk menolong orang-orang. Banyak bentuk. Kami pernah pendeta-pendeta dengan Patong pergi makan dengan pendeta Stephen Tong, lalu kami katakan heran ya, kami ini dengan Patong tidak mempunyai wadah secara formal, tapi kami banyak sekali dibentuk melalui di mobil pergi bareng, melalui pergi makan bareng, melalui kami ikut pelayanan Patong ketika keluar kota. Saya ingat sekali waktu masih hamba Tuhan muda, waktu di Malang, kalau beliau datang melayani di Malang, masuk ke hotel itu dia bicara, dia bimbing, dia bicara. Jadi sebenarnya di dalam gereja itu ada banyak sekali kesempatan yang kita bisa pakai. Jadi contoh misalnya di gereja kita, Bu Yuli di PA Wanita. Kalau ibu-ibu itu didorong datang ke PA Wanita, di situ bisa berteman, bisa ngobrol, bisa tanya, bisa sharing, bisa berbagi. Misalnya pasangan-pasangan muda datang ke PA yang couple, di situ mereka ada teman gitu kan, untuk saling berbagi, saling menguatkan, saling sharing. Demikian pula yang lain-lain gitu. Mungkin di doa pagi, mungkin di PA Rabu dan seterusnya. Itu sebenarnya kesempatan persekutuan wilayah. Kita ada kesempatan. Jadi kesempatan-kesempatan itu di dalam gereja kita pakai untuk kita membuka diri kita untuk mendengarkan. Saya sendiri juga belajar loh melalui sharing-sharing dengan jemaat itu, saya belajar gitu. Bentuknya cair, bentuknya bermacam-macam, tetapi kita bisa belajar dalam komunitas. Jadi ada firman Tuhan, ada doa, ada komunitas, menjadi orang Kristen yang baik, menjadi suami istri yang baik, baru menjadi orang tua yang baik. Itu tahapannya. Menjadi orang Kristen yang baik dulu. Setelah itu menjadi suami istri yang baik. Gak mungkin atau ndak ada anak-anak yang dibina dengan baik pada suami istri yang sering bertengkar. Nggak mungkin itu. Menjadi orang Kristen yang baik, menjadi suami istri yang baik, baru menjadi orang tua yang baik. Lalu kemudian melalui pembelajaran firman di gereja, melalui waktu-waktu pribadi dengan hamba Tuhan atau dengan orang lain, sampai dengan kehidupan komunitas itu kesempatan banyak sekali untuk belajar. Siapa yang membimbing saya untuk pendidikan anak? Saya belajar dari Patong. Saya belajar dari hamba-hamba Tuhan yang lain, melalui kebersamaan, melalui sharing mereka, melalui khotbah di YouTube, dulu kaset ya, melalui buku, itu kita belajar gitu. Kita belajar. Sekarang internet ini sudah jauh lebih banyak lagi fasilitas. Bu Yuli, saya rasa kita mesti mengakhiri, Bu Yuli. Karena waktu ya, sebenarnya pertanyaan masih banyak sekali yang bagus-bagus ya. Tetapi kita tidak bisa terus lagi karena waktu. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton atas waktunya untuk boleh memberikan arahan-arahan kepada kita sebagai orang tua bagaimana mendidik anak kita. Demikian podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di podcast episode berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.